Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya dan atas kebaikan-kebaikannya. Dan pada malam hari ini Allah memberikan kebaikan yang sangat besar. Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia, di majelis ilmu yang kita tahu tidak ada yang lebih mulia dari ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu pada kesempatan yang berbahagia ini, maka ini adalah karunia yang sangat besar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan majelis kita pada malam hari ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan mengambil faedah dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Al-Hafidh Abi Zakaria Yahya Al-Imam Nawawi Ibn Sharaf An-Nawawi. Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam Kitabul Fadhail, kitab yang mengumpulkan bab-bab tentang keutamaan-keutamaan amalan. Dan kita akan masuk pada babu fadlil adzan, bab keutamaan adzan. Dan sebelumnya telah kita bahas tentang keutamaan wudu, dan masih ada 2 hadis atau 3 hadis ya berkaitan dengan keutamaan wudu. Mungkin kita singgung sedikit agar kita selesaikan hadis-hadis yang dibawakan dalam bab keutamaan wudu. Di antaranya yang belum kita baca adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa. Amalan yang dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan tinggikan derajatnya, kedudukannya akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja para sahabat menjawab apa? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Amalan yang akan menghapus dosa-dosa, dan amalan yang sekaligus di samping menghapus dosa juga akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjawab, isbaghul wudu 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masjid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat rawahu Muslim. Ya. Dikatakan di sini ada 3 dari amalan yang akan menghapus dosa-dosa dan akan menyebabkan diangkatnya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang dibawa yang menjadi pembahasan kita, yaitu apa? Isbaghul wudu. Menyempurnakan wudu alal makarih, meskipun
meskipun berat. Berat di sini karena tidak sebagaimana biasanya, misalnya dalam kondisi yang dingin misalnya. Kondisinya dingin, airnya dingin, tapi kita harus berwudu karena tidak boleh berpindah kepada tayamum ya. Kecuali kalau tidak bisa menggunakan air. Kecuali kalau tidak bisa menggunakan air. Kalau masih bisa dihangatkan ya kita hangatkan. Kalau tidak ya kita menggunakan air yang ada. Tapi kalau berbahaya, menggunakan air dingin itu berbahaya, mungkin bisa berpindah kepada air yang hangat. Kalau air yang hangat juga tidak boleh terkena air, baru berpindah kepada tayamum. Nah, di sini dikatakan menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan berat. Meskipun dalam keadaan misalnya badannya sedang kurang sehat. Kalau terkena air mungkin agak menggigil. Maka ini berat di sini. Tapi tentunya tidak membahayakan ya. Kalau membahayakan tentu tidak boleh. Kita tidak boleh menjatuhkan diri kita kepada sesuatu yang membahayakan diri kita. Ya. Makanya pernah di zaman Nabi SAW ada seorang yang berpuasa, bernazar ya, berpuasa tapi sambil di tengah terik matahari. Ya. Maka kemudian dia pingsan atau yang tidak kuat karena puasa sambil memanaskan badannya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan dia untuk tidak melakukan itu. Karena itu nazar yang menyakitkan dirinya. Maka di sini maksudnya berwudu yang berat tapi tidak sampai memadharati dirinya. Ya, ini misalnya dalam keadaan kalau ke tempat wudu agak sulit misalnya, tapi dia tetap menuju ke tempat wudu karena harus berwudu. Ya. Ke tempat wudu hujan misalnya, dia harus terkena air hujan misalnya ketika mau berwudu misalnya. Maka di sini ada berat. Nah, berwudu, menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan berat tapi dia tetap lakukan dengan sempurna, maka ini menjadi amalan yang akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya adalah kasratul khuta ilal masjid, banyaknya langkah ke masjid. Ini kabar gembira bagi yang jauh dari masjid, bahwa langkahnya itu semakin banyak pula pahalanya. Ya. Tapi bukan berarti terus yang dekat pindah menjauh, tidak. Ini hiburan bagi yang sudah jauh. Yang dekat ya alhamdulillah bisa lebih awal datangnya, tidak terlambat. Tapi yang jauh punya keutamaan sendiri. Dan jalannya juga biasa, tidak perlu supaya langkahnya banyak kemudian jalannya dipendek-pendekin. Langkahnya dipendek-pendekin tidak perlu. Langkah seperti biasa, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ya. Dan kemudian yang dekat juga tidak perlu muter-muter menjauh, tidak. Yang sudah jauh ini hiburan bagi yang jauh. Kemudian berikutnya wantidarus shalah ba'da shalah, menunggu salat kepada salat berikutnya. Seperti sekarang ini kita sambil menunggu salat Isya, maka di sini ada keutamaan diampuni dosa, diangkat derajatnya. Bahkan ketika kita menunggunya di masjid, maka kita dihukumi sebagai orang yang sholat. Meskipun kita sedang taklim, tapi dihukumi sebagai orang yang sholat. Meskipun bahkan orang tidak taklim sekalipun, tapi dia menunggu sholat, maka dihukumi sebagai orang yang sholat. Dan di sini termasuk juga menunggu di rumah. Ketika sudah selesai maghrib, pulang ke rumah, hatinya menunggu Isya. Pulang Isya, hatinya menunggu subuh. Besok saya akan sholat subuh. Setelah sholat subuh, hatinya menunggu duhur. Ketika sholat duhur selesai, hatinya menunggu sholat asar. Berarti hatinya selalu bergantung dengan masjid, selalu menunggu waktu sholat. Maka juga ini memiliki keutamaan tersendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi menyatakan fadzalikumur ribat. Ya, maka ini keutamaannya seperti orang yang melakukan ribat.
Ribat itu menjaga pos perbatasan, ya. Menjaga musuh, datangnya musuh di perbatasan. Ini keutamanya sangat besar seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu bagian dari iman. Ini telah lewat pembahasannya, dikatakan oleh Al-Imam Nawawi qad sabaqa bitulihi fi babis sabr. Telah lewat pembahasan ini pada pembahasan pada bab sabar. Bab sabar itu bab yang di awal-awal. Dan dikatakan bersuci sebagian dari iman. Karena iman itu bisa artinya salat. Ya. Iman itu bisa maknanya salat, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, ketika berkaitan dengan masalah perpindahan arah kiblat, bagaimana dengan orang yang kiblatnya tadinya ke arah Baitul Maqdis, kemudian wafat dan ternyata Allah rubah arah kiblat ke arah Masjidil Haram. Bagaimana dengan orang yang sholatnya dahulu menghadap ke Masjidil Aqsa, sementara wafat dan kemudian Allah ganti ke arah Masjidil Haram? Berarti ketika dia hidup dulu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan, ya, sholat yang dilakukan oleh mereka meskipun menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian ini pembahasan sudah lewat pada pembahasan bab sabar. Kemudian berikutnya hadis yang terakhir dari keutamaan wudu adalah wa an Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawadda. Barang siapa atau tidaklah di antara kalian yang berwudu fayublighu aw fayusbihul wudu, dan dia menyempurnakan wudunya, summa qala, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a, rawahu Muslim. Di dalam orang yang berwudu dengan sempurna wudunya, dengan sebaik-baik wudu, kemudian dia setelah berwudu berdoa, mengucapkan doa yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan untuk dia pintu sorga yang 8. Dia disuruh masuk melalui pintu mana yang dia inginkan. Ini keutamaan orang yang berwudu kemudian berdoa setelah berwudu, ya. Wa zada Tirmidzi, dan ditambahi oleh Imam Tirmidzi dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini tambahan yang melengkapi doa yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu menyempurnakan tentang keutamaan wudu. Dan sekarang kita masuk ke bab fadlul adzan, bab keutamaan adzan. Adzan ini adalah apa? Panggilan untuk menjalankan sholat, atau panggilan yang menunjukkan telah masuk waktu sholat, ya. Makanya adzan itu ya setelah masuk waktu sholat, itu asalnya. Kecuali ada 2 adzan yang sebelum waktu sholat, adzan subuh dan adzan apa lagi? Adzan Jumat. Itu ada 2 adzan di zaman Utsman bin Affan. Dan beliau berdasarkan hadis yang menunjukkan Nabi memerintahkan Bilal untuk adzan di adzan yang pertama. Memerintahkan untuk ada adzan waktu itu pada bulan Ramadan, untuk adzan sebelum subuh, ya, ada adzan sebelum subuh.
Jadi adzannya itu untuk membangunkan orang yang tidur, yang belum sahur misalnya, dan untuk mengistirahatkan orang yang sedang sholat agar segera witir karena sudah mendekati waktu subuh, agar istirahat karena sudah semalaman sholat. Ini adzan yang pertama di waktu sebelum sholat subuh. Dianjurkan ada dua adzan. Karena adzan tersebut, adzan yang sebelum waktu subuh itu adzan untuk membangunkan sholat dan mengistirahatkan orang yang sedang sholat, membangunkan orang yang belum sholat dan mengistirahatkan orang yang sedang sholat, maka di situ tidak pakai as-sholatu khairun minan naum. Tapi as-sholatu khairun minan naum pada waktu adzan subuhnya. Pada waktu adzan subuhnya, karena itu membangunkan semuanya. Adapun adzan yang sebelum sholat subuh itu diantara maksudnya justru mengingatkan orang yang sedang sholat untuk istirahat. Sehingga di situ as-sholatu khairum minan naum tidak tepat, karena dia justru disuruh untuk istirahat. Tapi adzan subuhnya itulah yang pakai as-sholatu khairun minan naum. Ya. Dan berdasarkan hadis ini pula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beristihad untuk mengadakan adzan pertama, yang itu tidak terjadi di masa Nabi SAW, tidak terjadi pula di masa Abu Bakar, Umar, tapi terjadi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, karena kaum muslimin sudah semakin banyak, kota semakin luas, maka dibutuhkan adzan pertama, ya, sebelum adzan Jumat, sehingga adzannya menjadi dua. Adzan untuk mengingatkan bahwa ini hari Jumat, karena kadang orang lupa juga kalau itu hari Jumat, dan juga karena sibuk dengan pekerjaannya, maka perlu diingatkan bahwa itu hari Jumat. Dan ini adzan yang seperti ini disepakati di masa itu dan tidak ada yang mengingkari, maka ini ijma'. Ya, tidak ada satupun yang mengingkari, maka tidak boleh sekarang ada yang mengingkari ini. Tidak boleh sekarang ada yang mengingkari adzan dua di hari Jumat. Ya. Yang tidak melakukan tidak apa-apa, tapi jangan mengingkari yang melakukan. Karena di masa Utsman bin Affan tidak ada satupun yang mengingkari. Tidak ada satupun yang mengingkari dari kalangan sahabat. Dan Nabi SAW memerintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku, dan wajib atas kalian mengikuti sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Dan ini sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Maka di sini ini sesuatu yang sesuai dengan maksud syariat dilakukan oleh khulafa rasyidin di masa itu, ya. Jadi hari Jumatnya itu adzannya dua. Adzan sebelum imam datang, yang kedua adzan setelah imam datang. Itu. Ya. Yang ingin melakukan itu ya silakan, yang melakukan satu juga tidak mengapa, tetapi tidak mengingkari yang melakukan dua, karena di situ dilakukan di masa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah khulafa ar-rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Dan juga seluruh para sahabat, para tabi'in di masa itu tidak ada satupun yang mengingkari. Berarti itu menjadi sesuatu yang telah disepakati oleh mereka. Baik, ini adzan. Apa keutamaannya? Disebutkan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nas ma fin nida was-safil awwal summa lam yajidu illa istahamu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la atauhuma walau habwa, muttafaqun alaih. Disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, seandainya manusia tahu keutamaan adzan, jika orang tahu keutamaan adzan dan keutamaan mendapatkan shaf pertama, summa lam yajidu, dan tidak mungkin untuk mendapatkannya kecuali harus
diundi, tidak mungkin untuk mendapatkannya kecuali harus diundi, maka hendaklah mereka melakukan undian untuk bisa melakukan ibadah ini, yaitu untuk azan dan juga untuk mendapatkan shaf yang pertama. Seandainya tidak memungkinkan kecuali harus diundi, maka hendaklah melakukan itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari keutamaan azan. Dari keutamaan azan, seandainya semuanya pengen melakukannya dan tidak ada yang mau ngalah, maka jalan keluarnya diapakan? Diundi. Maka ya diundi. Tapi ini kalau di masjid-masjid sekarang tidak mungkin ya, karena sudah ditetapkan muadzinnya. Ya. Di sini tidak boleh lagi diundi karena sudah ditetapkan muadzinnya, bukan muadzinnya tidak boleh. Tetapi misalnya dalam rihlah, dalam safar, dalam kita sedang piknik misalnya dengan rombongan, kemudian masuk waktu sholat. Nah di situ tidak ada muadzin yang ditetapkan. Maka semuanya pengen jadi muadzin, saya jadi muadzin, saya ajak, semuanya pengen, maka yang pengen terpaksa harus diundi. Seandainya tidak bisa mendapatkannya kecuali diundi, maka diundi. Ya. Summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilaihi. Begitu pula seandainya manusia tahu apa keutamaan orang yang segera menuju panggilan azan yang datang di awal waktu sholat, seandainya mereka tahu, maka mereka pasti akan berlomba-lomba. Jika tahu keutamaannya, pahalanya yang sangat besar, balasannya di sisi Allah yang sangat besar, pasti mereka akan berlomba-lomba. Walau ya'lamu ma fil atamah, dan seandainya manusia tahu keutamaan mendatangi salat Isya wasubhi, dan mendatangi salat subuh, la atauhuma walau habwa, mereka pasti akan mendatanginya meskipun dengan susah payah, meskipun dengan merangkak, karena untuk mencapai tempat itu tidak mudah. Alhamdulillah sekarang kita mencapainya dengan apa? Dengan mudah. Seandainya dengan kesulitan pun, dan mereka tahu keutamaan mendatangi salat Isya dan juga salat subuh, akan mendatanginya meskipun harus dengan susah payah, meskipun harus dengan merangkak. Ya. Ini menunjukkan keutamaan dari amalan-amalan, dan yang menjadi syahid atau menjadi pembahasan kita adalah keutamaan adzan. Yang seandainya orang tahu dari keutamaan adzan, maka mereka pasti akan melakukannya, ya. Dan seandainya tidak bisa melakukannya kecuali harus diundi, maka mereka pun akan melakukan undian dan mengharapkan untuk yang keluar namanya agar bisa melakukan adzan. Kemudian hadis yang kedua, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinun atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Orang-orang yang adzan itu pada hari kiamat akan memiliki keistimewaan, akan diketahui bahwa dia muadzin, dia punya perbedaan dengan yang lainnya, yaitu apa? Dia lehernya Allah jadikan menjadi leher yang panjang, lehernya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jangan dibayangkan leher panjang sekarang di dunia, karena di akhirat tentu beda. Ya, kalau di dunia mungkin aneh gitu ya. Mungkin jelek, tapi di sana tidak. Di akhirat ya leher yang panjang dan lehernya sangat indah. Dan orang-orang di saat itu menginginkan seandainya saya seperti itu. Lehernya panjang karena dia adalah orang yang biasa adzan. Karena dia adalah orang yang biasa adzan, dan adzan juga mengeluarkan suara yang panjang dan menginginkan agar suaranya sampai ke tempat yang jauh, maka balasannya pun lehernya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panjang yang bagus, yang serasi,
yang indah. Ini keutamaan orang yang azan. Sehingga para ulama sampai mengatakan muadzin itu lebih utama dari imam. Ya. Dari sisi pahalanya. Dari sisi pahalanya. Karena dia mengajak orang. Manfaatnya untuk banyak orang. Dia memanggil orang-orang. Dia memanggil orang-orang ya, untuk mendatangi masjid untuk sholat 5 waktu. Ya. Maka keutamaan-keutamanya lebih banyak disebutkan keutamaan muadzin daripada keutamaan imam. Makanya yang disebutkan di sini adalah bab keutamaan adzan. Ya, karena para ulama mengatakan muadzin itu lebih banyak pahalanya. Ya. Bahkan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang datang. Orang-orang yang datang, semakin banyak yang datang, pahalanya semakin banyak. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kalau dia adzan di Masjidil Haram yang datang jutaan orang. Dia dapat pahala orang yang berdatangan dengan adzan dia. Ini pahalanya sangat besar. Sehingga ketika seseorang ditetapkan jadi muadzin, hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan ini. Ya, jangan sampai kemudian dia menjadikannya sebagai semata-mata untuk mendapatkan dunia misalnya. Memang sepantasnya dia mendapatkan karena dia telah menyiapkan waktunya untuk selalu adzan. Ya, tapi dia sendiri jangan meniatkan untuk mendapatkan itu. Ya, tapi dia tidak mengapa untuk menerimanya karena dia telah mengorbankan waktunya sehingga dia mungkin tidak bisa mencari nafkah. Ya, apalagi di zaman dahulu. Ya, di zaman dahulu tidak seperti sekarang. Ya, di zaman dahulu itu muadzin itu melihat waktunya itu dengan melihat matahari. Jadi kerjanya muadzin itu ya hampir 24 jam ya. Ini dia zuhur, sebelum zuhur dia ngawasi matahari. Lihat bagaimana matahari sudah zuhur belum? Sudah zuhur belum? Kalau sekarang sudah ada jadwal ya. Nah, sekarang ada jadwal sholat. Nah, waktu itu tidak ada jadwal sholat. Ya. Makanya ini menjadi jawaban pada sebagian para ulama. Kenapa? Kalau adzan muadzin itu lebih besar keutamaannya. Kenapa kemudian tidak jadi rebutan waktu itu oleh para sahabat? Kenapa tidak Rasulullah SAW yang muadzin? Kenapa tidak Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa tidak? Karena mereka orang-orang yang tidak bisa melakukan itu karena waktunya butuh banyak waktu untuk melihat waktu sudah zuhur atau belum, sudah asar atau belum. Itu dengan melihat langsung, dengan melihat langsung ke matahari, sehingga di situ butuh waktu yang banyak, karena dia harus memperhatikan waktu dengan matahari, tidak seperti sekarang ini ya, dengan jadwal ya. Sehingga di saat itu ya tidak semuanya bisa melakukannya, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Ala kulli hal, ini keutamanya sangat besar orang yang azan. Jadi kalau kita misalnya bepergian ke satu tempat rombongan, kemudian di sana kita harus sholat berjamaah karena tidak mungkin di masjid, jauh dari masjid, misalnya di hutan yang kita harus menjalankan sholat di sana, maka ya hendaknya yang bisa azan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan azan karena keutamanya yang sangat besar. Bahkan dikatakan lebih besar dari keutamaan imam. Ya, pahalanya lebih besar. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala radhiyallahu ta'ala qala lahu inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis-shalah farfa' sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautal muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah.
Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, yang menunjukkan tentang orang yang adzan, maka siapapun yang mendengar akan menjadi saksi pada hari kiamat, akan menjadi saksi atas perbuatan baiknya. Ya. Makanya semakin keras semakin bagus, sehingga yang mendengar pun semakin banyak. Karena dikatakan di sini farfa sautaka bin nida, keraskan ketika adzan, keraskan, ya, supaya yang mendengar semakin banyak. Dan sesungguhnya tidaklah yang mendengar jauhnya suara adzan muadzin, ya, baik itu jin ataupun ins, apakah itu manusia, jin ataupun manusia, tidaklah yang mendengar adzannya kecuali akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat, menjadi saksi atas kebaikan dia, menjadi saksi atas ibadah adzan yang dia lakukan. Ya. Berarti sini keutamaan berikutnya, ya, ada keutamaan yang pertama tadi apa? Orang akan berlomba-lomba, akan menjadi orang yang harus melakukannya meskipun harus dengan diundi. Tidak ingin kalah, tidak ingin ngalah istilahnya. Tidak ingin ngalah, tapi ya, harus. Nanti kalau karena yang ingin adzan banyak, tentu tidak mungkin adzan semua. Harus ditentukan. Bagaimana menentukannya? Ya, kalau seandainya tidak bisa diputuskan untuk muadzin kecuali harus dengan diundi, maka dia akan melakukan undian karena keutamaan yang sangat besar. Kemudian di akhirat akan punya tanda khusus, lehernya panjang, dipanjangkan dengan bentuk yang indah, ya, yang menunjukkan alamat khusus, tanda khusus bagi muadzin. Dan yang ketiga, semua yang mendengar adzan dia, baik manusia ataupun jin, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang dia lakukan waktu di dunia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya bis salati adbar syaitan, jika dikumandangkan adzan untuk salat, adbar syaitan, setan itu kabur, setan kabur kalau mendengar adzan. Kenapa kira-kira itu? Kenapa setannya kabur mendengar adzan? Karena di dalam adzan itu luar biasa, kalimat-kalimatnya itu luar biasa. Ada kalimat la ilaha illallah, ada kalimat Muhammadur Rasulullah, ada 2 kalimat syahadat. Ya, ini kalimat yang tidak bisa didengar oleh mereka kecuali harus kabur. Ya. Mereka kabur ketika adzan dikumandangkan. Bahkan dikatakan lahu duratun hatta la yasma'at ta'dzin. Bahkan kaburnya sambil, ya bahasa kita sambil kepentut-pentut. Nah, kabur itu sambil kepentut-pentut. Nah, pokoknya harus menjauh sejauh-jauhnya supaya tidak apa? Tidak lagi mendengar adzan. Ya, dan setan diberi kemampuan oleh Allah tidak sebagaimana manusia yang bisa kabur dengan cepat. Ya, maka dia pun kabur dengan cepat, secepat-cepatnya, ya, pokoknya bagaimana supaya tidak terdengar apa? Adzan, supaya dia tidak mendengar adzan. Nah. Fa idza qudhiyan nida'u aqbala. Tapi kalau adzannya sudah selesai, datang lagi. Ya, datang lagi dia karena suara adzannya sudah selesai. Hatta idza suwiba lis-shalah adbar, sampai kemudian dikumandangkan iqamah, dia pun lari lagi, kabur lagi. Ketika dikumandangkan iqamah, karena iqamah sama dengan adzan. Iqamah itu dikatakan adzan yang kedua. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan baina adzanain as-shalah, di antara 2 adzan itu disyariatkan salat. Maksudnya apa? Maksudnya di antara adzan dan iqamah. Dan iqamah terkadang disebut dengan adzan. Iqamah disebut juga dengan adzan. Ketika mendengar qomat sebagaimana mendengar adzan, setan pun kabur lagi. Hatta idza qudiyat taswib
aqbala. Dan ketika qomatnya sudah selesai, datang lagi setannya. Setannya mendekat lagi, datang lagi menuju ke orang yang sedang sholat untuk mengganggu orang yang sholat. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi, sampai karena diganggu oleh setan, di mana setan itu mengatakan kepada seseorang, udkur kada, ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah ini. Disuruh mengingat-ingat sesuatu yang itu di luar sholat, peristiwa-peristiwa di luar sholat, hal-hal yang mau dilakukan di luar sholat, diingat-ingatkan terus, diingat-ingatkan oleh setan. Makanya kalau ada orang kok menemukan barang yang hilang waktu sholat, itu bukan keutamaan sholat. Nah, ada orang kok menemukan kunci yang hilang, lagi sholat ketemu, dicari-cari sebelum sholat nggak ketemu, waktu sholat ingat. Ini bukan keutamaan sholat, justru inilah dari setan. Setan mempermainkan dia supaya apa? Ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah ini. Hatta yadhalla rajulu ma yadri kam sholat, sampai orang itu sholat dan nggak ngerti berapa rakaat sudah dia sholat. Sampai lupa jumlah rakaatnya. Pernah apa tidak? Iya. Sampai lupa jumlah rakaatnya. Sampai ketika dia pun masbuk itu ketika masbuk dia bersama imam masuk, dia lupa, tadi saya masuk ke rakaat yang berapa sama imam ya. Nah, sampai padahal baru masuk rakaat pertama sudah nggak ngerti, karena sudah tidak ada qomat, sudah tidak ada azan. Maka dia masuk ke sholat, di saat itu setan sudah ada di situ. Dan ketika dia masuk ke rakaat yang pertama, dia nggak ngerti ini imam rakaat yang keberapa, tidak ingat. Ya. Setelah imam salam dia bingung, saya kurang berapa rakaat ini ya. Maka ini semuanya permainan apa? Permainan setan. Ya. Nasallallahu salamah. Dan di sini menunjukkan tentang keutamaan apa? Keutamaan adzan. Menunjukkan tentang keutamaan adzan. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul, jika kalian mendengar adzan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Gitu ya. Berarti kalau muadzinnya mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Lalu bagaimana kita sudah Allahu Akbar, kemudian masjid lain baru adzan. Masjid sini adzan, Allahu Akbar, masjid yang kedua adzan juga. Apakah kita jawab lagi? Ya kita jawab yang pertama. Yang berikutnya tidak usah. Jawab yang pertama yang kita mendengar. Ya. Kemudian setelah itu ya kita tidak harus, cukup yang pertama sudah mencukupi. Atau yang jawab yang pertama dulu gitu. Jawab yang pertama dulu, jangan dijawab semuanya. Karena di sini adzan, di sana adzan, di sana adzan. Jawab yang pertama sampai selesai. Kalau mau menjawab yang lainnya mudah-mudahan tidak mengapa. Kalau menjawab yang berikutnya mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau sudah selesai sholat kok baru ada yang adzan, itu nggak perlu menjawab. Kita sudah selesai sholat, terus ada masjid yang baru adzan, maka kita tidak perlu menjawab. Kenapa? Karena di sini katakan jika engkau mendengar panggilan adzan, maksudnya adzan untuk sholat, dan kita sudah selesai sholat, berarti tidak perlu menjawab adzan yang lainnya, atau yang dikumandangkan setelah sholat. Karena terkadang ada juga kita sudah selesai sholat, kemudian ada masjid yang baru adzan, maka di situ tidak perlu kita menjawab, karena kita sudah selesai sholat. Kita menjawab adzan untuk sholat. Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin, kecuali ketika muadzin mengatakan hayya 'ala shalah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa beda? Karena di sini kita dipanggil untuk sholat. Hayya 'alas shalah.
Maka kita ingin menyatakan kepada Allah, ya Allah, aku akan mendatangi panggilan salat tapi tidak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan-Mu. Maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Aku akan datangi panggilan salat tapi aku mohon pertolongan-Mu karena tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari untuk selalu bergantung kepada Allah, ya. Jadi jangan sampai kita bergantung kepada sebab. Meskipun segala sesuatu telah Allah tetapkan sebabnya, tapi ketergantungan kita bukan kepada sebabnya, tapi kepada yang membikin sebab tadi, yang memberikan manfaat kepada sebab tadi, ya. Jangan sampai kemudian kita bersandar kepada sebab, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan sebab, ya, setelah kita melakukan sebab. Karena segala sesuatu tidak lepas dengan takdir Allah. Segala sesuatu tidak lepas dengan ketetapan Allah. Kalau Allah tidak menetapkannya, ya kita tidak bisa. Meskipun kita sudah melakukan sebab. Meskipun kita sudah melakukan sebab, tapi Allah tidak menetapkannya, maka kita tidak akan mendapatkannya. Sehingga kita harus bersandar kepada Allah dalam segala urusan kita setelah kita melakukan sebab. Dan di sini ketika kita mau mendatangi salat dengan panggilan hayya 'ala shalah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Begitu pula ketika hayya 'alal falah. Adapun selain itu maka mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Summa sallu alayya. Setelah selesai menjawab adzan, kemudian bersolawatlah kepadaku, kata Nabi. Jadi yang kita baca setelah adzan selesai, setelah Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan kita sudah menjawabnya, maka setelah itu kita apa? Bersolawat. Kita bersolawat, ya, kepada Nabi SAW, mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Minimal begitu. Minimal Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Karena barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10. Ini keutamaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi ini ibadah yang sangat besar. Allah akan melipat gandakan pahalanya. Orang yang berselawat kepada Nabi sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10. Karena Allah berselawat kepada Nabi dan Allah berselawat kepada hamba-hambanya. Dan selawat Allah adalah pujian. Selawat Allah adalah pujian Allah terhadap hamba-hambanya di langit sana. Summa salullah li al-wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Jadi kita diperintahkan meminta kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi Muhammad SAW saja kita doakan, ya. Yang sudah seperti itu, ya, kedudukannya, kesempurnaannya masih kita doakan. Apalagi yang lainnya. Maka jangan sampai dibalik, jangan sampai kita malah meminta kepada selain Allah. Nabi saja SAW minta agar kita mendoakannya. Salullah li, mintalah untuk aku. Mintalah kepada Allah untukku. Apa itu? Mintalah wasilah. Fa innaha manzilatun, karena wasilah ini adalah manzilah, kedudukan yang tinggi fil jannah, di surga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ah. Wasilah adalah kedudukan yang paling tinggi di surga dan aku berharap akulah yang akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku wasilah, maka akan mendapatkan syafaatku. Ini keutamaan orang yang memintakan kepada Allah wasilah untuk Nabi Muhammad SAW. Maksudnya wasilah itu apa? Meminta kepada Allah agar Nabi diberi kedudukan yang tinggi. Nabi diberi kedudukan yang tinggi, ya. Di dalam hadis berikutnya dengan diajarkan doanya. Meminta wasilah itu seperti apa? Meminta wasilah itu, kata Nabi SAW, man qala hina yasma'un nida. Barang siapa yang berdoa ketika selesai mendengar adzan, selesai adzan dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, ya.
halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa yang memintakan itu wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi selawat dulu, baru kemudian Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah sampai selesai. Ini keutamaan orang yang memintakan kepada Allah untuk Rasulullah SAW al-wasilah, dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa butuhnya kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi caranya dengan apa? Caranya dengan mendoakan beliau, memintakan kepada Allah untuk beliau agar mendapatkan al-wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang tinggi di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca pada malam hari ini tentang keutamaan adzan. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.